Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baikuni Ilhami, NIM 270302514009. Saya mahasiswi PPK Batch 3 di UIN Salatiga. Saya mengajar di SD Negeri 02 Banjarmulia sebagai guru pendidikan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelasnya Mbak. Selanjutnya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang mana coba nih? Garuda Pancasila. Aku akan dukungmu. Patriot proklamasi. Setia berkorban untukmu. Pancasila dan negara. Rakyat hadir mampu sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Selanjutnya, absen ibu ya? Ya, ada hadir. Anda terus saja. Hadir. Yang suaranya dulu. Hadir. Arleta. Farhan. Hadir. Di mana? Terus, Rita. Hadir. Berapa semua ya? Ya. Gimana kabar hari ini? Baik. Semangat ya? Ya. Minggu lalu, kita sudah pernah menjelaskan ya tentang Asmaul Husna. Nah, hari ini, Budi juga akan menjelaskan tentang keteladanan Asmaul Husna. Sebelum memulai, apa? Udah jalan ini. Siapa yang mau memimpin break ini? Oke, Farhan lagi. Isi aja nggak apa-apa, duduk. SPP-nya biasa melakukan itu, ayo, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk semangat ya. Ya. Ini bunyi akan memperlihatkan tentang sebelumnya mohon maaf, ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan itu adalah menjelaskan makna Asmaul Husna, terus menunjukkan sikap dan perilaku, terus membuat refleksi atau karya. Ya. Hari ini nanti membuatnya pop up atau semacam nanti ini contohnya ya, contohnya seperti ini pop up. Nah, lanjut lagi, sekarang kita akan menonton video pembelajarannya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Oke, kita akan tontonnya videonya. Memiliki nama yang agung dan indah. Nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama. Kita berdoa kepada Allah untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyelakatikan namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Muqim. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik berarti Maha Raja. Allah berkuasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengambil segala urusan makhluknya. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya dan Maha Rizki. Dia yang menguasai serta menentukan kehidupan dan kematian semua makhluknya. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh bantuan. Yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz memiliki arti maha mulia atau perkasa. Allah adalah pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Tuhan yang maha mulia yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Yang ketiga, Al-Qudus memiliki arti maha suci. Allah adalah zat yang mensucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sebuah bagi semua makhluk. Maha suci dari keseluruhan kehidupannya, suci dari ada sesuatu yang menyebabkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak dari segala sifat kesempurnaan. Nah, itu tadi 5 Asmaul Husna yang telah kita pelajari bersama-sama. Semoga dengan mengenal Asmaul Husna kita mampu meladeni sifat-sifat baik tersebut serta semakin dekat dengan Allah. Tadi ada berapa? 5 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Ada 5. Yang pertama,
artinya sejahtera. Terus ada al-mu'min. Nah, itu artinya apa? Memberi keamanan. Yang katakan hidup tadi. Sudah. Oke, lanjut. Uli tampilkan lagi tentang akhlak. Kalian sudah belajar asmaul husna beserta artinya. Sebagian sifat-sifat Allah terdapat dalam asmaul husna tersebut. Dalam suatu riwayat Rasulullah ini bersabda, "Latihlah diri kalian berakhlak dan akhlak atau sifat-sifat Allah." Beberapa contoh akhlak untuk menandai asmaul husna, al-Malik, al-Aziz, al-Qudus, al-Salam, al-Mu'min, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menahan diri. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dihalangi oleh teman ketika bermain? Tentu saja marah ya, marah itu manusiawi. Namun, hendaknya kita mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri merupakan suatu wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh sikap menahan diri, menahan dan membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat dosa. Menahan diri adalah sebagian akhlak yang meneladani asmaul husna amal. Sikap mandiri. Perhatikan gambar ini. Terlihat seorang anak sedang menyiapkan perlengkapan ke sekolah sendiri, memakai baju sendiri, dan memakai sepatu sendiri. Nah, anak ini telah menunjukkan sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak kecil. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan berdaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan seseorang dalam derajat kemuliaan. Perilaku mandiri merupakan contoh perbuatan yang meneladani asmaul husna al-Aziz. Cinta kebersihan. Perhatikan gambar ini. Terlihat sebuah masjid yang luas dan bersih. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan. Sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan dan dengan agama Islam, Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Namun yang lebih penting lagi adalah menjaga kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meladani asmaul husna al-Qudus. Menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia karena kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena temanmu juga? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan atau ucapan. Kadang ia membuat orang senang, kadang membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan atau ucapan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah ketika berbicara, baik secara langsung atau melalui media sosial. Pikirkan ontologinya dalam berbicara. Lalu untuk apa aspeknya ucapan dan lisan? Ucapan dan lisan digunakan sebaiknya untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, menegakkan ilmu, dan beramal soleh sesuai tuntunan. Kita harus menjaga ucapan dan lisan kita. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Menjaga ucapan atau lisan salah satu perilaku yang meladani asmaul husna as-salam. Hidup tertib. Perhatikan gambar ini. Pada gambar ini menunjukkan kebiasaan hidup tertib. Tertib dalam sholat, tertib mematuhi peraturan lalu lintas, tertib ketika upacara, tertib menonton TV bersama. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturannya. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu teladan dari asmaul husna al-Mu'min. Demikian materi hari ini Tentang akhlak ya, akhlaknya itu adalah 5. Al-Malik, menahan diri. Terus al-Aziz, mandiri. Terus al-Qudus, cinta kebersihan. Terus yang keempat, as-salam, menjaga lisan. Yang kelima, ikutnya asal usaha. Al-Mu'min. Nah, al-Malik itu menahan diri. Biasanya al-Malik kalau bercanda, bercanda itu nggak boleh apa? Berlebihan. Biasanya namanya kalau misal bermain berlebihan apa? Satu, gampangnya nangis. Biasanya kalau apa berlebihan kan nangis ya, luka. Benar, satu lagi gampangnya kalau misal main berlebihan berantem. Oke, itu ya dampak dari nggak bisa menahan diri, itu lupa, berantem, nangis. Itu nggak boleh namanya. Kalau misal mau main lagi nggak apa-apa, tapi nggak boleh berlebihan. Terus kita harus apa? Menahan diri biar nggak apa? Berantem. Terus menahan diri biar nggak, oh biasanya perempuan, aku pengen beli ini loh, aku pengen beli itu loh, nggak boleh berlebihan juga ya. Aku pengen shopping, sekali di apa? Aplikasi Oren, ya shopping. Terus lanjut lagi, al-Aziz artinya mandiri. Al-Aziz artinya mandiri. Sudah contohnya, kamu bisa ambil sendiri kan? Bisa sendiri kan? Kalau misal ada PR ataupun masih buku, jadwal bisa sendiri kan? Oke, itu mandiri, mengerjakan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu maksudnya adalah al-Aziz. Selanjutnya al-Qudus. Fitrahnya manusia itu suka kebersihan. Ada kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, kalau bersih itu kan jadinya apa? Nyaman. Sentuh kalau ada yang bersih. Kalau misal kotor,
pamit pula. Siap-siap dulu. Ya masa kamu yang jelek? Enggak dong. Ya, apalagi kalau sosmed itu ada jejak di dalam balasnya lagi bisa jadi 5 tahun depan itu masih ada komen kamu. Tuh, terus menjaga tulisan itu hati-hati dalam juga tulisan maupun tulisan. Termasuk menggunakan media sosial. Enggak ada sih menjaga tulisan harusnya. Tulisan itu digunakan apa? Berzikir, membaca Al-Quran. Terus dalam kebaikan, dalam materi yang bagus. Selanjutnya al-mu'min. Al-mu'min itu tertib. Nah, setiap sekolah lalu lintas di rumah juga punya aturan nggak? Di rumah masa punya aturan? Di rumah aturan ya pasti. Aturan di rumah nggak boleh berantem lambat. Waktunya ngaji, waktunya sekolah. Ya, waktunya ikut-ikut, nggak boleh main HP terus nyampe jam 12 malam gitu ya. Tuh. Nah, kehidupan itu punya aturan. Nah, harus tertib. Nah, contohnya kayak nih, pacaran biasanya ada aturan. Nggak boleh apa? Berisik. Ada pembinanya lagi ngomong di depan, di belakang ada ngobrol, curi-curian. Itu nggak mengikuti hidup tertib. Nah, kalau al-mu'min itu kan tertib, jadi mengikuti aturan. Aturan apa itu? Lalu lintas, terus berjamaah. Terus aturan dalam menonton TV. Nah, kalau nonton TV nih, bisa ada bola ya? Ada bola itu, nonton bola maksudnya, nonton bola. Kalian rusuk nggak? Kurang apa rusuk? Rusuknya pasti kayak, itu tadi bola gitu kan. Dan itu, terus aturan dalam pacaran dan menyeberang. Menyeberang ya, yang tengok, terus ada zebra cross, zebra cross. Itu kan zebra cross sih. Kalau nggak ada, berarti yang tengok. Terus kalau nggak bisa, yang atas. Stop, ngomong lewat. Gitu kan. Nah, mengikuti aturan tertib. Oke, itu kan ada berapa? Itu ada 5. Ada 5 asmaul husna yang belajar kali ini. Itu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik itu ikutnya menahan diri. Terus Al-Aziz, mandiri diri. Selanjutnya Al-Qudus itu cita kebersihan. Selanjutnya As-Salam, menjaga lisan. Terus Al-Mu'min menjaga hidup tertib. Oke, ini tahu? Ini atau orang bikin? Belum, ini namanya pop-up book. Nanti bikinnya. Oke, kalian nanti mengikuti. Ya, sebelum itu bikin pop-up. Ini ya, udah ada pop-upnya ya. Oke, udah ada pop-upnya. Jadi tak belikan aja. Tutorial cara membuatnya. Oke, silakan kalian mengikuti. Begitu guys, ada yang ketiknya. Oke. Salah sudah kalian kamu maju mempresentasikan hasilnya. Ya kan kamu maju, katanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia hasil dari kelompok kami. Benar dong, al-malik itu artinya apa? Al-malik artinya rajin. Terus itu apa? Apanya? Menahan diri. Oke, selanjutnya. Nah, apa? Al-Aziz. Al-Aziz artinya apa? Ya, Oke, jelas sudah. Selanjutnya. Al-Qudus Maha Suci. Oke, lanjut. Selanjutnya salah. Berarti kita harus apa? Menjaga lisan. Selanjutnya. Oke. Udah, ada yang menanyakan? Itu udah benar kan? Ada yang salah? Udah benar? Udah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah, bagus.
Allah, lihat hati segala macam itu. Terus ada al-mu'min. Nah, al-mu'min apa sih? Al-mu'min itu memberi keselamatan. Memberi keselamatan, keamanan ya. Oke. Ada yang tanya? Sudah ada. Oke. Untuk minggu selanjutnya, nanti ada materi indahnya saling menghargai. Bertoleransi menghargai orang lain. Oke? Ya, cukup sekian dari Andrew ya. Cukup sekian dari Bumi. Oke, siap-siap. Sudah mas ya? Sudah, siap-siap. Pimpin doa. Sadar. Kita baca doa, siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang Bu Uni. Oke, selamat siang. Terima kasih dari Buni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.